Pemirsa, pertemuan ke-6 mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita diawali dengan simulasi liputan bencana banjir di Pondok Gede, Bekasi. Simulasi menampilkan news anchor di studio yang menyambungkan laporan langsung dari reporter di lokasi. Setelah simulasi selesai, dilakukan evaluasi oleh teman-teman dan dosen. Lalu dilanjutkan presentasi oleh kelompok 3. Saya Muhammad Fauzan akan melaporkan ringkasan inti dari pertemuan yang ke-6 ini. Simulasi berlangsung sekitar 20 menit. Reporter di lapangan menggambarkan keadaan korban, titik pengungsian, serta upaya evakuasi oleh petugas. Di studio, news anchor menyampaikan konteks dan memutarkan potongan wawancara singkat. Simulasi ini menguji kemampuan mahasiswa, yakni menjaga fakta, empati saat melaporkan korban, dan koordinasi antara studio dan juga lapangan. Setelah simulasi selesai, kelompok 3 mempresentasikan makalah mereka yang berjudul tentang jurnalisme investigasi, mencakup sejarah, proses dan tahapan, perbedaan dengan bentuk jurnalistik lain, prinsip-prinsip dasarnya, dan penerapan prinsip tersebut dalam praktik. Saya ringkas jawaban tiap rumusan masalah agar mudah disampaikan dalam video ini. Yang pertama, bagaimana sejarah perkembangan jurnalisme investigasi dari awal kemunculannya hingga saat ini. Secara singkat, jurnalisme investigasi berakar lama dari tulisan-tulisan kritis di abad ke-18 sampai 19, lalu mencapai masa mucrakers tahun 1900-an awal yang mengungkap korupsi dan praktik bisnis tidak sehat. Puncaknya di era Watergate tahun 1970-an yang menunjukkan pentingnya penelusuran dokumen dan sumber rahasia. Di Indonesia sendiri, praktik investigasi sempat tertekan pada masa otoriter, lalu bangkit kembali pasca reformasi. Era digital kini membawa jurnalisme data dan kolaborasi internasional. Miss Panama Papers. Apa saja tahap-tahap yang dilakukan ketika proses jurnalisme investigasi? Makalah menyebut 2 kerangka tahap. Yang pertama adalah kerangka dasar 5 tahap, yakni mengumpulkan dokumen, mencari bukti fisik, mencari saksi, penulisan laporan, dan juga publikasi. Dan yang kedua adalah kerangka lebih rinci, 11 tahap yang lebih operasional. Mulai dari munculnya ide atau conception, studi kelayakan, keputusan, pembangunan basis data, perencanaan, riset lapangan asli, evaluasi ulang, mengisi celah informasi, evaluasi akhir, penulisan dan revisi, hingga publikasi dan tindak lanjut. Intinya, investigasi butuh perencanaan, verifikasi berulang, dan evaluasi sebelum publikasi. Kemudian apa perbedaan antara jurnalisme investigasi dengan bentuk jurnalisme lainnya? Perbedaan utama adalah tujuan, metode, waktu, dan juga resiko. News harian atau straight news menekankan kecepatan, feature menonjolkan narasi, sementara investigasi fokus mengungkap fakta yang tersembunyi di dalamnya, memakai analisis dokumen, riset data, dan wawancara yang mendalam. Waktu produksi investigasi juga jauh lebih lama, minggu sampai tahunan. Risikonya lebih tinggi, tekanan hukum dan juga ancaman. Tapi dampaknya juga lebih besar secara sosial dan juga politik. Apa saja prinsip
jurnalisme secara kelompok 3 mendasar rasi objektivitas kembangan. Artinya berita benar harus fakta. Wartawan harus bebas dari kepentingan pihak lain, menyajikan berbagai sudut pandang, dan tidak memihak. Prinsip ini jadi landasan agar publik bisa percaya kepada media. Hubungan teori dan praktik terlihat jelas. Simulasi banjir menuntut reporter menggunakan prinsip-prinsip tadi, mengumpulkan fakta di lapangan, mewawancarai korban dan juga petugas, menjaga akurasi, dan bertindak yang etis. Meski tidak bersifat investigasi panjang, latihan seperti ini melatih keterampilan verifikasi cepat, empati, dan keseimbangan dalam memberi ruang suara korban serta pihak yang berwenang. Pertemuan ke-6 menunjukkan dua hal yang penting. Praktik langsung atau simulasi yang melatih keterampilan di lapangan, dan materi teoritis dari kelompok 3 yang mengingatkan bahwa jurnalisme investigasi juga butuh proses yang panjang, etika yang kuat, dan juga keberanian. Sebagai calon jurnalis, kita harus selalu menggabungkan keterampilan teknis dengan prinsip moral agar pemberitaan memberi manfaat yang nyata bagi publik. Saya Muhammad Fauzan melaporkan untuk Learning Journal Report. Sampai jumpa pada laporan berikutnya.